ini saya di sini membentuk suatu komunitas para pengguna magnet. Ini semua bisa terbentuk dan banyak pengikutnya karena 2 tahun yang lalu istri saya terkena kanker ovarium stadium 4 dan istri saya divonis dokter harus kemoterapi. Jika tidak kemoterapi maka harapan hidupnya hanya tinggal 2-3 bulan. Lalu setelah berjalannya dengan waktu, ceritanya panjang, akhirnya saya menulis buku dan buku itu sudah terbit di pertengahan tahun ini dan dibaca banyak orang termasuk teman-teman seangkatan SMA ini saya. Dengan itu sehingga istri saya sekarang kondisinya sudah sembuh sempurna, tidak ada kanker lagi, dan pandemi datang dan saya mengajarkan orang-orang bagaimana cara menggunakan magnet agar kita semua sehat dan kalau sampai kena COVID tidak sakit. Dan dengan berjalannya waktu kita sudah lihat sudah lama sekali pandemi ini terjadi dan mereka di sini banyak mereka semua ini menggunakan magnet dan banyak dari anggota komunitas kami yang terkena COVID. Pertama, tidak ada satupun dari mereka yang mengalami fatalitas dalam artian mereka mengalami kematian. Kedua, yang mengalami sakit cukup parah bisa pulih sempurna lagi. Ketiga, hampir sebagian besar dan hampir semua yang terkena COVID dan menggunakan magnet ini, mereka hanya OTG, mereka tidak bergejala. Walaupun kami semua sudah berumur, kami semua hampir sudah 50-an, dan yang sudah parah sekalipun yang memiliki penyakit bawaan, mereka jika saya treatment, saya bawa mereka ke tempat tinggal saya, ke apartemen saya, mereka bisa pulih dalam hitungan 3 hari. Kadang saya jemput orang dari rumah sakit, kadang dari Wisma Atlet, dan mereka ini semua yang masuk orang-orang yang ngikutin perkembangannya dari hari ke hari apa saja yang saya lakukan. Seperti itu. Saya bingung sebenarnya menceritakan mengapa begini, mengapa begitunya. Saya semua itu sudah menulis di buku. Ya, saat itu membawa makalah mengenai magnet yang tulisan saya sendiri. Tapi saat itu saya tidak memiliki suatu kasus yang cukup dahsyat saat itu, dan kali ini saya memiliki kasus yang cukup ekstrim di mana itu adalah kasus istri saya, dan itu kankernya itu memiliki medical record yang lengkap sehingga saya bukukan, di mana penggunaan magnet ini memang tidak sebatas itu saja. Saya juga menggunakan untuk berbagai penyakit lah, bukan hanya untuk kasus kanker aja begitu. Nah, saat ini kenapa mereka ngikutin jejak saya, kenapa mereka menggunakan magnet yang mudah dan murah, sederhana dilakukan dalam menghadapi pandemi ini, ya mungkin sebagian dari kalian bisa juga ikut share gitu dengan saya. Jadi jangan sampai saya sendirian yang berbicara di sini begitu. Kira-kira gimana ini? Apa Meti dulu boleh berbagi pengalamannya? Saya tanggal kurang lebih akhir Oktober, tanggal 26 kemarin, 26 Oktober, itu ikut trekking, kemudian kelelahan, terus besokannya saya tuh memang sudah biasa rutin TE, jadi tidur di ranjang magnet di ruko Daniel, rutin biasa seminggu 3 kali. Jadi hari itu karena hari Selasa memang giliran saya terapi, maka saya terapi magnet di ruko. Waktu itu badan udah mulai rasa capek karena habis trekking ya, tapi masih normal, masih bisa aktivitas seperti biasa. Terus kebesokannya lagi hari Rabu, saya mulai berasa badan saya agak kurang enak ya, kayak orang sumeng-sumeng masuk angin. Nah, terus hari keempatnya lagi hari Kamis, saya mulai tuh berasa suhunya udah mulai naik 37,5 derajat Celcius, itu udah mulai berasa nggak enak. Lalu hari Kamis itu saya ingat masih hari libur, harusnya tuh saya TE di tempat Daniel tapi libur waktu itu tutup. Nah, terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Mitra UGD, dicek darah segala, ternyata leukositnya drop. Dan di situ udah dicurigain sama dokter di sana, saya tuh kayaknya kena COVID, positif COVID gitu. Disuruh rawat inap, tapi saya nolak, saya tetap nggak mau, saya tetap ngotot pulang, saya tetap pakai magnet. Saya pikir kan seperti itu ya, jadi saya pulang. Setelah pulang ke rumah, saya cuma dikasih minum obat MAH,
Di waktu itu di infus obat mah juga. Terus saya pulang, saya cuma minum Panadol doang. Panadol juga cuma sehari sekali. Kalau suhunya naik, terus saya minum. Udah gitu saya nggak minum. Nah, besokannya hari Jumat, saya makin panas lagi tuh di atas 38. Tapi saya ngotot tetap nggak mau dirawat inap. Saya di rumah nggak minum obat apa-apa, tetap tempel magnet seperti anjurannya Daniel ya. Ada protokolnya kan, ada prosedurnya mesti gimana nempelnya. Itu badan masih makin nggak enak. Terus hari Sabtunya makin tinggi lagi di atas 38. Jadi akhirnya suami saya suruh saya swab tes. Hasil swab tes keluar di hari Minggu. Itu ternyata benar saya positif COVID. Dan saya diharuskan rawat inap. Nah, saat itu saya tetap ngotot nggak mau rawat inap karena saya itu alergi. Waktu hari Kamis saya dibawa ke UGD itu saya udah bentol-bentol, merah, gatal-gatal di seluruh kulit karena obat mah. Dan saya juga punya alergi sama obat antibiotik. Obat yang lain-lain tuh banyak, saya nggak tahu. Pokoknya yang obat pereda nyeri juga kadang-kadang ada. Jadi saya ngotot nggak mau dirawat di rumah sakit karena saya tahu, saya tanya sama dokternya obatnya apa biasa kalau untuk yang COVID. Katanya antibiotik 2 macam. Wah, saya udah makin ciut aja, makin keret. Akhirnya saya telepon Daniel. Saya suruh Daniel, gimana nih saya nih, udah gitu kan di rumah sakit nggak bisa ditengokin. Saya bilang, Daniel gimana? Akhirnya Daniel datang ke rumah sakit nemuin saya, terus bawa saya ke apartemennya. Saya diisolasi di apartemennya di situ. Daniel fasilitas saya dengan ranjang magnetnya. Jadi saya terus di situ sepanjang sehari bisa 2 kali 3 kali tiduran di ranjang magnetnya, sambil juga pasang magnet di badan kalau lagi nggak di ranjangnya. Tapi saya nggak minum obat. Paling minum obat hanya kalau panas badan saya sudah di atas 37,5. Itu pun paling saya makan selama di situ cuma 3 tablet ya. Jadi Minggu saya dibawa sama Daniel, terus saya tiduran di ranjangnya. Senin saya agak mendingan tapi masih panas. Saya juga mual, nggak bisa makan, nggak bisa BAB, muntah. Kemudian hari Senin juga masih seperti itu. Selasa udah mendingan, panas tapi masih tetap suka panas kadang-kadang. Nah terus hari Rabunya saya udah normal, udah nggak ada panas, nggak ada apa-apa, udah normal seperti biasa. Tapi memang belum swab lagi. Swabnya lagi hari Sabtunya masih positif. Saya 4 kali swab sampai hari terakhir tanggal 2 Desember saya masih positif. Tapi udah nggak bergejala apa-apa, udah normal kayak biasa gitu. Tidak hanya minum Panadol, saya juga nggak berani minum vitamin C waktu itu karena saya kan ada mahnya GERD. Jadi saya nggak berani minum vitamin C, nggak berani minum obat-obatan, hanya Panadol. Panadol pun itu saya minum kalau benar-benar panas badan saya udah di atas 37,5. Jadi saya tuh benar-benar menghindari obat karena saya tahu saya parah banyak alerginya terhadap obat-obatan. Nasi, biasa makan nasi ya, sama sayur-sayur gitu. Karena kan terbatas ya, saya di apartemen punya Daniel, jadi makannya seadanya aja yang di apartemen itu sediain di bawah gitu. Kalau ada food court kan, ya itu aja gitu. Boleh ada cerita lagi? Ceritanya banyak sekali selama dari awal pandemi. Mungkin kita nggak mungkin semuanya kita ceritakan. Kita bisa lama sekali. Kalau boleh ada yang mau cerita lagi, satu lagi boleh. Mungkin saya bisa ceritain sedikit aja deh untuk masalah Jimmy. Jadi Jimmy itu adalah teman kuliah saya, teman statistika. Pada tanggal 2 Desember saya ditelepon dia bilang dia positif COVID. Lalu dia minta bantu saya bagaimana cara ngatasinnya. Saya sediakan seperti oximeter, termometer segala macam. Saya datang ke rumahnya malam-malam, di mana dia memiliki penyakit bawaan yang sangat berbahaya bagi COVID, yaitu hipertensi. Pada hari itu tekanan darahnya dia bilang sampai 200/120. Itu yang banyak menyebabkan kegagalan jantung atau kegagalan ginjal pada orang-orang yang terkena COVID. Dia mengalami hal itu, lalu saya datang ke rumahnya, saya ajarkan pakai magnet. Lalu saya ajarin juga cara minum obat darah tingginya untuk mengontrol tekanannya.
Esok harinya tekanan darahnya udah bisa dikontrol. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, disuruh ke rumah sakit maksudnya. Dia ke rumah sakit sendiri, gak ada yang berani antar untuk periksa kayak MRI segala macam. CT scan dia bilang ada bercak-bercak putih, memang COVID. Dan semua orang menyarankan dia ke rumah sakit. Dia masih menolak. Akhirnya dia dirujuk ke Wisma Atlet. 4 Desember dia ke Wisma Atlet. Selama 1 minggu di Wisma Atlet. Di hari pertama dia datang ke sana, yang dilakukan adalah oleh suster dan dokter, mereka membawa 2 tabung obat antibiotika dan mau menginfus dirinya. Dia menolak. Dia bilang dia tidak mau pakai antibiotika karena dia pakai magnet. Sehingga dokter juga tidak bisa buat apa-apa karena dia paksa. Dia maksa tidak mau. Dan selama 1 minggu di Wisma Atlet, panasnya naik turun terus. Dia bisa turun kalau minum obat Panadol. Keadaannya juga kurang begitu baik. Oximeter waktu hari pertama ketemu saya di angka 96-97 masih. Akhirnya di Wisma Atlet setelah seminggu jatuh di angka 90-an. Cuma 90, 91. Seperti dia hubungin saya lagi. Saya kaget, saya pikir udah baik. Ternyata kondisinya hitungannya memburuk karena saturasi oksigennya menurun. Terus dia tanya gimana? Ya udah, artinya dengan menempelkan magnet tidak cukup. Tapi bagi banyak orang, termasuk yang tadi saya sempat panggil Ririn, itu cukup untuk dia. Banyak puluhan orang yang sudah mendapatkan manfaat. Lalu karena dia tidak membaik hitungannya di Wisma Atlet dalam seminggu, dan dia hubungi saya, lalu saya jemput dia dari Wisma Atlet. Karena dia mau keluar dari Wisma Atlet itu sulit sekali. Akhirnya dia maksa berhasil keluar, dan mau cari penjemputan juga susah. Mau cari teman dari kantor untuk jemput dia, temannya kebingungan. Mau nyari baju hazmat juga bingung, mau nyari baju APD. Akhirnya dia minta saya jemput, nggak apa-apa saya aja jemput. Karena kalau saya kemana-mana pakai baju APD juga, maksudnya APAD-nya Pak. Karena saya cuma nggak punya apa-apa. Saya seadanya saja datang ke sana, saya jemput dia, lalu saya bawa lagi ke apartemen. Karena Meti saat itu sudah keluar sekitar, kalau nggak salah 4 atau 5 hari setelah Meti keluar dari apartemen tersebut, Jimmy Situmorang nama lengkap, dan dia melakukan yang Meti lakukan, tidur di ranjang magnet tersebut dengan perasaan yang kacau balau pada hari pertama. Ya, Meti mungkin tadi nggak cerita kalau rasanya tidur di ranjang magnet itu rasanya kacau panas, Nil. Panas banget. Iya betul, dia bilang itu ranjang kenapa panas sekali, tidak ada listriknya, hanya magnet gitu. Sama persis yang ceritanya itu dengan yang dialami Meti. Nah, akhirnya hari pertama, hari Minggu, dia tidur di ranjang tersebut. Pagi masih minum Panadol, masih minum paracetamol. Waktu siang saya jemput, dia terapi 2 kali, dia sudah tidak minum paracetamol. Padahal selama di Wisma Atlet, dia harus minum sehari 3 kali, kalau nggak panasnya tinggi sekali, sampai 39 kadang lewat. Jadi terus hari berikutnya, hari kedua, dia minum Panadol kali, satu pil. Terus hari ketiga, paginya mendingan, tapi siangnya naik lagi, dia minum lagi 1 butir. Saya bingung, saya tanya kenapa ya masih naik, mestinya udah nggak naik. Oh ternyata saya tahu dia masih pakai AC, ternyata masih Badung. Terus saya bilangnya jangan pakai AC. Terus akhirnya di hari keempat dia sudah normal 100%, persis seperti kejadian Meti. Tapi dia bilang karena dia kondisinya kurang gitu, udah keburu kelamaan hingga dia mengalami sesak. Dia bilang ke saya di hari keempat itu yang pada saat tubuhnya udah enak, udah tidak demam sama sekali, tidak minum obat turut panas sama sekali. Maka saya agak sesak dan saya nggak enak. Dia bilang, kapan ya sesak nafasnya hilang? Saya bilang pengalaman salah satu kawan kita di sini juga, komunitas ini, tapi nggak menggunakan ranjang tersebut 2 minggu. Saya bilang, nah gitu, dia 2 minggu bisa pulih lagi nafasnya, tidak tersengal-sengal lagi. Lalu di hari kelima setelah tinggal di apartemen saya, dia kabari lagi di WA saya, napas saya sudah normal lagi, sudah normal 100%, saya tidak merasakan apa-apa, cuman hanya ada batuk-batuk dikit. Ya, dan saat ini dia sudah sehat walafiat. Ini udah lama ya, dari cerita 2 Desember kan itu ya. Tapi saya baru makan siang dengan dia, tapi tes swabnya yang dilakukan 2 hari yang lalu masih positif. Tapi dia sudah tidak sakit, sudah cukup lama, sama seperti Meti. PCR tadi kita habis
Saya sama dia diajak makan, say thanks, kita makan di dekat rumah dia. Ya karena orang Batak ajakinnya makannya makan lapo. Terus saya sampai bingung, ya ampun kamu makan saksang. Kalau orang baru COVID, leher biasanya hitungannya itu gak enak, ini udah makannya saksang orang Batak. Dan ya dia memang udah fine-fine aja. Ada solusi pertama bagi banyak orang yang tidak memiliki sakit bawaan. Solusi magnet itu sangat sederhana. Mereka cuma cukup beli magnet kecil-kecil, bunder-bunder. Ini semua orang ini bisa menunjukkan mereka punya magnet masing-masing. Kali ya. Terus kalau yang memiliki penyakit bawaan dan bisa memiliki kasus sampai berat seperti yang dialami Meti dan Jimmy, itu mereka bisa menggunakan ranjang magnet ciptaan saya itu yang saya gunakan untuk mengobati istri saya yang kanker. Yang biasa umum digunakan semua orang yang ada di sini itu beratnya magnet coin ini dengan diameter 25 mili dan ketebalan 5 mili. Ditaruh di 3 titik utama yang saya ajarkan ke mereka. 2 di liver, 1 di dada pada saat tidur. Enggak, itu dua kasus ekstrim. Hitungannya dalam artian mereka pakai magnet yang ditempel ini mereka tidak sembuh. Puluhan orang yang lainnya hanya menempelin magnet seperti ini, mereka tidak sakit. Itu ya seperti yang saya lakukan. Tadi saya cerita, misalnya saya ketemu dengan Jimmy dengan Meti di rumah sakit, itu saya benar-benar apa adanya. Jadi kalau saya dibilang ketularan, saya udah ketularan dari lama sekali. Dua-duanya, Pak. Jadi untuk kasur magnet itu adalah kasus untuk yang orang memiliki penyakit bawaan atau yang sudah keburu sakit cukup berat, itu sulit untuk dibantu dengan menempelkan magnet di tubuh. Tapi sebagian besar orang menempelkan magnet di tubuh itu enggak ada masalah. Misalnya orang kayak diabetes, teman kita juga, cuman dia nggak bisa bergabung di sini, namanya Imoy. Ya Imoy dia selalu kontak langsung dengan Meti, membantu Meti waktu isolasi segala macam. Dia pasti sudah ketularan COVID dan dia juga ketemu tantenya yang COVID, tidak pakai masker segala macam. Dia pasti udah ketularan COVID. Tapi dia tidak ada sakit sama sekali, tidak ada gejala sama sekali. Kalau untuk kasus diabetes, jadi ada kasus-kasus penyakit bawaan tertentu yang memang memerlukan ranjang tersebut dan itu kasusnya dikit. Kalau Meti itu ada talasemia minor, Pak, jadi agak berat, mainnya kasusnya darah. Nah ini Jimmy Situmarang baru bergabung dengan kita. Terima kasih Jimmy, tadi saya sudah ceritakan keadaan Jimmy, saya sudah bawa. Ini Jimmy bekerja di Kementerian Keuangan, yang teman kuliah saya waktu di IPB Statistika. Salam kenal Bapak Ibu semua, selamat sore. Ya, halo Jimmy. Jimmy boleh cerita sedikit Jimmy? Ya, pengalaman COVID-nya. Ya. Betul, silakan. Mungkin secara ringkas saja ya. Saya mungkin menyampaikan ini aja garis-garis besarnya ya. Jadi tanggal 30 saya diminta swab karena di kantor ada yang positif gitu. Jadi kantor saya kebetulan bekerja di Kementerian Keuangan. Kami itu karena sifat pekerjaannya, jadi lebih banyak sebenarnya work from home. Jadi kita bergiliran masuk kantor gitu. Nah, jadi giliran saya masuk kantor itu tanggal 20 November gitu. Nah, jadi ternyata ada informasi bahwa ada yang terkonfirmasi positif COVID dan saya ada interaksi gitu di tanggal 20 itu dengan yang bersangkutan. Sehingga kami ada sekitar 15-20 orang karena yang positif ini beberapa kali masuk kantor dan semua orang yang terkait gitu ya hadir di kantor disuruh. Dan memang ini ya yang hasilnya hanya 2 orang aja gitu dari sekitar 20 orang yang ada interaksi dengan yang bersangkutan. Jadi memang ini sesuatu ini juga nih yang bisa menjadi ya tergantung stamina seseorang gitu ya menghadapi situasi itu gitu. Jadi hanya 2 yang mungkin kondisi saya pada saat itu tidak dalam kondisi baik. Nah itu kemudian saya swab di Prodia 3 hari kemudian, hari Rabu
hasilnya keluar. Yang unik memang ya, yang saya alami, saya kalau misalnya saya terpapar tanggal 20 gitu ya, saya biasa-biasa saja gitu. Sampai tanggal 30 itu, atau mungkin sampai hari Minggu gitu ya. Dan saya tanggal 28-29 itu ke Malang gitu, bepergian gitu. Karena saya juga baru ada, karena memang saya baru dari Sumatera, saya hasil rapidnya non reaktif, jadi saya bisa bepergian ke Malang gitu. Dan saya selalu ditembak itunya, masuk hotel terus dan masuk penerbangan semua, tidak ada perubahan suhu badan. Artinya apa? Jadi di tanggal 20 kalau memang saya kena di sana, ya mungkin imun saya kuat gitu. Sampai tanggal hari Minggu saya diminta untuk melakukan swab test. Di sana mungkin imun saya turun 50% gitu. Nah, kemudian saya masih bekerja hari Senin karena lewat Zoom, melakukan rapat-rapat sampai hari Rabu, setengah hari, sampai akhirnya keluar hasilnya saya positif. Dan anehnya, saya bisa pada saat itu kondisi saya sangat drastis turun, bahkan tensi saya 200/120. Padahal saya di siang harinya saya masih presentasi gitu, dengan kondisi yang mungkin ada sedikit batuk. Jadi ini memang sangat berhubungan dengan psikologis ya, imun kita ini. Nah, saya telepon Daniel memang suhu ya, terkait dengan COVID ini. Dia datang ke rumah saya, dia ngantar oximeter. Tentu teman-teman di sini ada mengikuti, kalau boleh katakan terapi magnet ya. Jadi Daniel bawa saya 4 magnet baru untuk saya pakai untuk menurunkan tensi. Dan Daniel punya ide, saya harus segera menurunkan tensi saya dengan cara apapun. Dan Daniel bilang, ini kondisimu sangat luar biasa, jadi tindakannya harus luar biasa. Jadi saya memakan obat penurun tensi itu setiap jam. Dan saya masuk akal gitu. Dan turun sampai besoknya saya sudah di range normal. 90, 130/90. Dan saya dibawa ke rumah sakit Mayapada. Saya di sana diobservasi. Uniknya bagus semua gitu. Termasuk paru-parunya bagus. Di range 94-98. Semuanya bagus gitu. Sehingga saya dirujuk ke Wisma Atlet dengan kondisi OTG gitu. Padahal saya sebenarnya demam. Nah, unik ya. Mungkin karena ada magnetnya Daniel ada 10 saya pakai gitu. Pada 2 malam itu. Saya masuk Wisma Atlet di hari Kamis. Saya ya karena saya OTG ya, jadi ya di Wisma Atlet tidak ada treatment khusus. Tidak ada obat. Jadi hanya minum vitamin. Terus hanya disuruh olahraga pagi dan sore. Udah makan 3 kali sehari itu dan menunggu 10 hari gitu. Karena standar di sana kalau udah 10 hari sudah dianggap sembuh dan harus keluar gitu. Sekalipun hasil swabnya masih positif gitu. Dan dianggap selama tidak ada lagi gejala itu akan membaik gitu. Tapi sebelum 10 hari saya masih merasa saya nggak nyaman gitu ya menjalani isolasi mandiri di sana. Saya merasa lebih baik saya di rumah gitu. Dan saya juga mendengar ada cerita dari Daniel ya, ada di sini Meti ya. Dia punya pengalaman bagaimana treatment ya untuk menghadapi COVID dengan magnet. Saya akhirnya telepon Daniel. Daniel, saya mau keluar dari sini. Saya sepertinya tidak ada perubahan. Tolong bantu saya. Bisa bantu saya enggak? Daniel bersedia. Akhirnya saya ke dokter. Saya bilang, saya mau keluar dari Wisma. Tentu nggak dibolehin dong sama mereka. Terus saya malah Bapak kalau nggak puas di sana, Bapak saya taruh di IGD katanya. Wah, saya tambah nggak. Saya tambah melawan lagi kan. Enggak, saya keluar aja. Wah, Bapak nanti bisa ini loh. Kalau misalnya nanti paru-parunya ini siapa yang nolong apa segala macam, banyak hal lah. Saya bilang udahlah, karena saya udah konsultasi dengan suhunya Daniel, dan saya percaya dengan penjelasan-penjelasan dengan Daniel dan masuk akal gitu. Bagaimana cerita-cerita sebelumnya, akhirnya saya minta dikeluarkan surat, saya tanda tangan, risiko tanggung sendiri. Terus saya di hari itu, hari Kamis atau Jumat ya Daniel? Jumat ya. Ya. Jadi luar biasa Daniel ini kebal COVID ini. Dia jemput saya dalam kondisi seperti itu. Saya masih batuk dan masih kondisi demam gitu ya. Kayaknya
COVID-nya masih bereaksi gitu. Tapi Daniel, ya saya tanya Daniel, kenapa kamu bisa begitu ya? Ya mungkin dia imunnya bagus, terus staminanya bagus ya. Mungkin pengalamannya di treatment magnet ya, mungkin ya. Karena dia sampai sekarang nggak ada apa-apa gitu. Nah, saya dibawa ke apartemennya, pegang-pegang saya tubuh kamu ya. Dan pegang-pegang tubuh kamu di mobil ya. Mau tahu sepanas apa. iya. Makanya saya juga antara ini gitu ya, dengan Daniel ini manusia supering atau gimana nih gitu ya. Sementara semua pakai hazmat gitu. Jadi saya dibawa keluar dengan di mobil, saya duduk di kiri Daniel yang menyetir gitu ya. Dan saya juga dalam kondisi masih berpikir gitu ya, Daniel berani banget nih ya gitu bawa saya dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi saya dibawa ke apartemen. Jadi saya di apartemen Daniel itu 10 hari. Tapi sebenarnya di hari ketiga sudah terjadi pemulihan yang luar biasa gitu ya. Karena sebelumnya saya masih demam terus ya. Mulai dari saya kena COVID sampai saya dibawa Daniel itu masih demam dan saya makan 3 kali sehari paracetamol. Saya masuk ke apartemen tinggal sekali-sekali. Cuman itu memang kata Daniel karena saya di apartemen pakai nyuri-nyuri pakai AC gitu ya karena pengen nyaman gitu ya. Terus Daniel bilang nggak boleh pakai AC. Di hari berikutnya saya tidak ada lagi panas dan seterusnya 7 hari sampai 7 hari berikutnya sampai sekarang suhu saya terakhir tadi pagi 35,7. Jadi tidak ada lagi paracetamol. Tapi memang saya masih tetap harus ada treatment nih. Jadi masih tetap pakai magnet karena hari Senin Daniel menemani saya, ini Daniel orang baik ini. Menemani saya swab test di Rumah Sakit Mayapada drive-thru, posisinya positif gitu. Dan Daniel baik-baik aja. Ya. Kita tanya Daniel kenapa dia bisa baik-baik aja ya. Masih ditraktir saksang sih tadi ya, baik-baik aja lah. jadi saya nggak tahu apa ininya yang ingin diambil, itu cerita yang saya jalani gitu ya. Mungkin di balik itu banyak hal-hal yang saya nggak pahami gitu ya. Saya melakukan TA itu 3 kali sehari selama 10 hari ya, 30 kali berarti ya. Mungkin banyak sekali perbaikan di dalam tubuh saya karena saya bandingkan gitu ya. Saya masalahnya waktu itu adalah sulit makan langsung kalau jadi saya mungkin berbeda setiap orang ya merespon ini COVID ini. Jadi kalau saya bau sama indra perasa tidak masalah. Bahkan indra perasa itu malah jadi peka banget gitu ya. Jadi kalau saya makan kayak biskuit gitu ya, kongguan itu manis sekali. Jadi seperti saya makan gula gitu. Terus kalau saya makan ada ikan digoreng asin gitu ya, kayak tongkol digoreng asin gitu ya. Asinnya itu kayak kebanyakan garam gitu, kayak garam semua yang saya makan gitu. Terus kalau saya makan sambal itu mulut saya kayak terbakar gitu. Jadi mungkin dampaknya ke saya, perasa saya itu malah jadi sangat sensitif gitu, super sensitif, bahkan dia itu sangat mengganggu juga ya. Saya nggak bisa makan, terus saya nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika di apartemen itu semua pulih, mungkin itu sekitar ya sesudah saya mulai demamnya tidak ada, makan itu malah udah biasa semua. Sampai sekarang tadi juga udah makan saksang ya Daniel ya. Daniel juga malah bingung kok bisa makan saksang gitu. Artinya semua sudah normal ya dari sisi pencernaan. Mudah-mudahan lah hasil positif ya, supaya itu juga sebenarnya sertifikasi ya supaya kita bisa pergi ke mana-mana. Itu yang saya alami ya. Kalau dari sisi magnet ini saya memang akui ya, tapi saya nggak bisa, kalau diminta menjelaskan saya nggak bisa menjelaskan, tapi saya percaya dia ada kemampuan lah untuk membuat tubuh kita ada semacam reaksi ya untuk membuat tubuh kita stamina-nya bisa lebih baik. Mungkin itu dari saya penjelasannya. Terima kasih Daniel kebaikannya. Ya, terima kasih juga Jimmy sudah bergabung dengan kami. Daniel, tolong dijelaskan, Jimmy tidur 3 kali per hari, Meti 2 kali per hari, dan malamnya tidurnya di mana? Itu jelaskan pemakaian alat. Oke, ya pemakaian TA-nya ya. Jadi saya masuk di antar Daniel hari Jumat tadi ya, siang gitu. Saya langsung
1 jam. Jadi Daniel punya ini aturan main, jadi sejam cukup ya. Jadi saya dikasih pakai jaket kayak jaket hujan gitu ya, jadi tertutup jas hujan, jas hujan itu dipakai. Terus saya tidur di ranjang TE yang dikreasi Daniel. Jadi saya di situ ya benar-benar keringat habis itu 1 jam pertama. Tapi jam 6 ya, jadi ini polanya itu dari Daniel pagi, sarapan pagi, habis makan siang, dan jam 6 sore gitu. Jadi saya hari pertama itu di kedua keringatnya nggak keluar, besok paginya keringat keluar, di siangnya nggak keluar juga gitu ya, sorenya baru keluar jam 6, terus besoknya selanjutnya lancar keringatnya keluar terus. Jadi saya itu treatment ininya ya, yang ada semacam ada itu dibuat infrared oleh Daniel gitu ya. Tahu tujuannya apa saya nggak tanya apa namanya, fungsinya itu untuk apa. Jadi itu membuat badan kita panas gitu, kayak dibakar gitu ya. Kemudian kita ada dikasih dari atas gitu magnet lagi, dari bawah dari atas magnet gitu. Dan kalau malam ya tidur di situ juga gitu. Tapi tidak mulus ya. Di hari-hari pertama saya nggak kuat ya. Saya bingung kenapa tempat tidur ini seperti panas sekali gitu. Akhirnya saya taruh kasur, karena di tempat Daniel ada kasur. Ternyata kata Daniel, kalau ada kasur itu magnet itu nggak berfungsi gitu kan. Ya terus ngapain saya tidur di situ gitu kan, sama aja ada di kasur ditaruh di lantai gitu. Jadi hari pertama hari kedua saya paksain, selanjutnya saya di situ setiap hari tidur. Tapi memang ada ketidaknyamanan ya tidur malam gitu ya. Jadi tidur pendek-pendek gitu, nyenyak, mungkin udah nyenyak gitu ya, bangun jam 1 tidur lagi, nyenyak, bangun lagi jam 3 gitu ya, nyenyak lagi, bangun lagi, nyenyak lagi. Jadi saya bikin itu sampai jam 5, pokoknya jam 5 saya harus bangun gitu, karena saya harus melakukan treatment. Jadi jam 6 pagi, di jam 7 pagi saya harus treatment, jam 1 siang sama jam 6 sore. Jadi polanya ya teratur aja begitu aja setiap hari di sana. Tapi memang tidak begitu nyaman juga itu tempat di ranjangnya Daniel itu. Kayaknya ada reaksi juga dari tubuh saya, tapi saya harus tetap jalan. Itu ininya. Ya, terima kasih banyak.